Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله, sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kewajiban yang Allah Jalla wa'ala wajibkan kepada kita adalah menyelamatkan, berusaha, berupaya untuk menyelamatkan anggota keluarga kita dari neraka Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkanlah diri-diri kalian dan anggota keluarga kalian dari neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia. Alaiha malaikatun ghilazun shidad, di atasnya ada malaikat-malaikat yang keras, yang bengis, yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala berfirman: qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkanlah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Allah Jalla wa'ala. Para ulama tafsir menerangkan bahawa maksud qu anfusakum wa ahlikum nara, sebagaimana yang ditegaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dan selain beliau dari sahabat-sahabat Nabi SAW, yang dinukilkan oleh ulama tafsir pada tafsir ayat di atas, maksud qu anfusakum adalah qu anfusakum ahlikum nara adalah ay adibuhum wa'allimuhum al-khair. Hendaknya kalian mengajarkan mereka ilmu agama yang dengannya mereka memahami perintah-perintah Allah dan Rasulnya, yang dengannya mereka akan bisa meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, yang dengan ilmu agama mereka bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Wa'adibuhum, dan berikan mereka teguran, sanksi
atas pelanggaran agama yang mereka lakukan, tentunya semua itu dengan hikmah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Allah Jalla wa Ala. Keumuman manusia di dunia ini, mereka memiliki semangat dan perjuangan yang luar biasa untuk menyelamatkan anak istri mereka atau anggota keluarga mereka dari mara bahaya yang ada di dunia ini. Apakah yang disebut dengan kemiskinan, dengan pengangguran dan yang semisal dengannya? Ataukah dari gangguan-gangguan lainnya yang akan membahayakan fisik mereka? Keumuman manusia memiliki semangat, memiliki upaya dan perjuangan untuk menyelamatkan anggota keluarga mereka dari mara bahaya yang ada di dunia ini. Tetapi sayangnya, sebagian besar mereka yang memiliki semangat untuk menyelamatkan anggota keluarga mereka dari hal-hal yang membahayakan mereka di dunia ini, di sisi lain mereka tidak semangat, tidak berupaya dan tidak berjuang untuk menyelamatkan diri mereka dan anggota keluarga mereka dari api neraka Allah yang waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah bebatuan dan manusia. Yang mana Nabi SAW menerangkan kepada kita akan kedahsyatan api neraka Allah dengan sabdanya, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijli jamratan fayaghli minhuma dibaghuh fayadhunnu annahu ashadduhum azaba wa huwa ahwanuhum azaba. Penghuni neraka Allah yang paling ringan siksaannya di hari kiamat adalah seorang hamba yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Dia pun menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka Allah yang paling keras siksaannya, sementara ia adalah hamba penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bi'an'ami ahli an-nar bi'an'ami ahli dunya min ahli an-nar fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat wa hal marrat bika ni'matun qat qala wallahi ya rab ma ra'aitu khairan qat wa ma marrat bi ni'matun qat wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fi dunya min ahli al-jannah fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita sharran qat wa hal marrat bika bu'satun qat qala wallahi ya rab ma ra'aitu sharran qat wa ma marrat bi shiddatun qat. Di hari kiamat didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia ini, tetapi dia dari penghuni neraka Allah Jalla wa'ala. Tentunya itu karena ketika di dunia dia taat kepada Allah, dia telah diperbudakkan oleh hawa nafsunya ketika di dunia, sehingga dia jauh dan selalu membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi dari sisi dunianya, dia adalah orang yang paling kaya, orang yang paling tampan, yang paling sehat, yang paling banyak pasukannya, yang paling tinggi pangkatnya, yang paling banyak jabatannya. Begitu dia dicelupkan ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala, kemudian diangkat, dia baru dicelup, belum dituangkan ke dalam mulutnya minuman penghuni neraka, belum dimasukkan bara api ke dalam perutnya, baru dicelup ke dalam neraka Allah, kemudian diangkat. Kemudian Allah berkata kepadanya, hal ra'aita khairan qat, apakah selama ini seumur hidupmu engkau pernah melihat suatu kebaikan? Wahal marrat bika ni'matun qat, apakah seumur hidupmu engkau pernah mendapatkan nikmat Allah? Karena dahsyatnya neraka Allah, dia yang baru dicelup dan dilemparkan kepadanya pertanyaan di atas, dia pun menjawab, wallahi ya Rabb ma ra'aitu khairan qat, demi Allah wahai Rabbku, aku tidak pernah melihat kebaikan, suatu kebaikan selama aku hidup, dan aku tidak pernah merasa suatu nikmat selama aku hidup.
Para ulama menerangkan bukan karena dia mampu berdusta di hadapan Allah, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah. Baru sekali cukup celupan yang ia rasakan membuat ia langsung melupakan seluruh nikmat dan seluruh kebaikan yang pernah ia rasakan selama ia di dunia. Dalam keadaan dia adalah an'amu ahli dunia. Dia adalah orang yang paling nikmat hidup di dunia ini secara keseluruhan. Sebaliknya kata Nabi SAW, didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Orang yang paling sempit hidupnya. Orang yang paling banyak ujian musibah yang menimpanya. Tetapi dia dari penduduk syurga Allah Jalla wa'ala. Karena taat kepada Allah dan Rasulnya ketika ia di dunia. Dia siap meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Dan dia siap menjalankan perintah-perintah Allah. Serta ia tidak diperbudakkan oleh hawa nafsunya ketika di dunia. Begitu ia dicelup ke dalam syurga Allah, kemudian Allah angkat, kemudian Allah berkata kepadanya, hal ra'aita syarran qat? Apakah engkau pernah melihat suatu kejelekan seumur engkau hidup di dunia ini? Wa hal marrat bika bu'satun qat? Apakah selama ini engkau pernah miskin, pernah sakit, pernah mendapatkan musibah? Karena indahnya syurga Allah, lezatnya nikmat yang ada di dalam syurga Allah, maka dengan sekali celupan membuatnya menjawab pertanyaan Allah di atas, ma ra'aitu syarran qat wa ma mar bi bu'satun qat. Ya Allah, demi engkau wahai Rabbku, aku tidak pernah hidup susah, aku enggak pernah hidup miskin, aku enggak pernah sakit, aku tidak pernah mendapatkan musibah, dan aku tidak pernah melihat suatu kejelekan. Maka setelah mendengar hadis Nabi SAW, akankah kita mengorbankan akhirat kita demi dunia yang mungkin kehidupan kita di dalamnya tidak lebih dari 1,5 jam? Demi dunia ini yang harganya tidak melebihi satu sayap nyamuk di sisi Allah, yang nilainya tidaklah lebih tinggi daripada satu ekor bangkai kambing di sisi Allah. Maka Allah Jalla wa'ala menyuruh kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau kalian cinta kepada diri-diri kalian, kalau kalian sayang kepada anggota keluarga kalian, maka perjuangan yang paling besar dari kalian untuk mereka, perhatian kalian yang paling kuat untuk mereka, kasih sayang kalian yang sesungguhnya untuk mereka adalah menegakkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Ada kalian berupaya dan berusaha menyelamatkan mereka dari neraka Allah Jalla wa'ala. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Apalah arti anak yang kaya? Apalah manfaatnya kita memiliki anak yang seorang pejabat, yang memiliki harta yang berlimpah ruah, memiliki popularitas yang luar biasa, tetapi dia tidak kenal kepada Allah yang telah menciptakannya. Dia tidak pernah sampai ke rumah Allah yang telah menghidupkannya. Dia tidak tahu bagaimana melakukan salat jenazah terhadap kedua orang tua yang telah melahirkannya. Apalah arti anak yang seperti itu? Sekalipun ketika di dunia dia bisa membeli dan memberikan apa yang kita inginkan darinya. Dia bisa membangunkan rumah mewah untuk kedua orang tuanya. Dia bisa membelikan mobil atau kendaraan-kendaraan yang mahal untuk kedua orang tuanya. Dia bisa membeli dan memberikan apa saja yang diinginkan oleh kedua orang tuanya dalam urusan dunia. Tetapi salat 5 waktu dia tidak tahu. Salat jenazah kedua orang tuanya dia tidak mampu melakukannya. Fikih memandikan jenazah kedua orang tuanya dia tidak tahu. Bagaimana dia harus bersikap ketika orang tuanya telah meninggal. Ke rumah Allah dia tidak pernah sampai. Inikah kesuksesan yang kita inginkan untuk anak keturunan kita, wahai kaum mukminin? Inikah standar kebahagiaan, kesuksesan kita umat Islam di dalam mendidik dan memiliki anak keturunan? Kemanakah kita dari firman Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima? Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya,
maka dialah orang yang telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin. Semua kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan mempertanggungjawabkan akan kepemimpinannya. Di dunia ini mungkin kita bisa menggunakan pelicin agar kita tidak mendapatkan hukuman yang mestinya dijatuhkan kepada kita karena harta, jabatan, pangkat dan ketokohan kita. Tetapi ingat, semua kita akan menghadap kepada Allah abdan farda dengan status seorang budak sahaya di sisi Allah farda, dan seorang diri mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah kita perbuat dan kita ucapkan di dunia ini. Di antaranya adalah bagaimana kita memimpin anggota keluarga kita. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Setiap suami adalah pemimpin terhadap anggota keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi mali zawjiha. Seorang istri merupakan seorang pemimpin dalam mengatur harta yang telah diberikan oleh suaminya. Wal khadimu ra'in fi baiti sayyidihi. Bahkan seorang pembantu juga merupakan seorang pemimpin dalam rumah tangga majikannya. Fa kullukum ra'in, maka setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang pernah ia pimpin di dunia ini. Di dalam surat Taha, Allah Jalla wa Ala berfirman, ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Janganlah engkau menoleh kepada perhiasan pernak-pernik dunia yang telah kami berikan kepada manusia, kepada orang-orang kafir. Janganlah engkau tertipu dengannya, karena memang dengan sengaja kami memberikan dunia, pernak-pernik dunia tersebut kepada mereka atas berbagai maksiat yang mereka lakukan, itu sebagai malapetaka dan azab kami kepada mereka. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan ingatlah bahwa rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, rezeki agama, iman, Islam dan yang lain-lainnya, itu jauh lebih baik dan jauh lebih abadi. Setelah Allah berkata demikian, maka setelahnya Allah berfirman, dan perintahkanlah anggota keluargamu untuk senantiasa melakukan salat agar mereka selamat dari azab Allah. Wastabir 'alaiha, dan tetaplah engkau bersabar di dalam memerintahkan mereka dengan perintah tersebut. La nas'aluka rizqan, engkau tidak usah khawatir terhadap masa depan anakmu jika mereka taat kepada Allah. Kami tidak pernah menuntut engkau untuk memberikan rezeki kami kepada anggota keluargamu. Karena tidak sedikit dari umat Islam, mereka mengkhawatirkan masa depan anak-anak mereka kalau anak mereka taat kepada Allah. Kalau ada di antara mereka yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren, maka tidak sedikit dari mereka berkata, nanti anak anda mau makan apa? Bagaimana masa depan dia? Bagaimana pekerjaannya? Kasihan, masa depannya gelap. Masa anak anda mau anda berikan hanya bismillah, hanya la ilaha illallah, hanya subhanallah, hanya gelar hafidh? Kasihan, anak anda cerdas. Kenapa tidak pendidikan yang akademik? Maka Allah katakan, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak pernah membebankan rezeki kepada anda. Nahnu narzuquk, kami yang akan memberikan rezeki kami kepada anda dan anak keturunan anda. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu selalu dikarenakan ketakwaan. Allah lah yang telah berfirman di surat yang lain, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya,
maka Allah akan senantiasa memberikannya solusi jalan keluar terhadap segala masalah yang menimpanya. Allah yang akan memberikan rezeki kepadanya dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah selalu cukup untuknya. Allah Maha menang atas segala urusannya, dan segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kebersamaan yang sesungguhnya bersama anggota keluarga kita adalah kebersamaan di dalam surga Allah Jalla wa'ala. Karena andai kata kita bersama dengan anak keturunan kita di dunia ini, andai kata kita bahagia dengan anggota keluarga kita di dunia ini, maka kebahagiaan kita di dunia ini mungkin bisa dikatakan tidak lebih dari 1,5 jam. Karena Nabi telah memberitakan kepada kita bahwa umur mayoritas umat beliau itu antara 60 hingga 70 tahun. Sedangkan satu hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Maka kalau mau dibandingkan antara waktu di dunia dengan waktu di akhirat, umur kita 60 hingga 70 tahun di dunia ini itu hanya sebanding atau tidak lebih dari 1,5 jam dibandingkan waktu akhirat. Belum lagi dengan hari yang panjangnya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Maka sungguh cita-cita yang pendek, maka sungguh program yang sangat merugikan apabila kita hanya menginginkan kesuksesan, kebahagiaan dan kebersamaan di dunia ini bersama anggota keluarga kita yang mungkin tidak lebih dari 1,5 jam, yang dengannya kita rela berpisah di akhirat nanti. Tatkala sebagian di antara kita masuk ke dalam surga dan sebagian yang lainnya masuk ke dalam neraka. Anak masuk ke dalam surga, ibu ke dalam neraka, atau sebaliknya. Inilah perpisahan yang paling menyedihkan. Inilah perpisahan yang sesungguhnya. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat At-Tur, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka juga menyertai mereka dalam keimanan. Sama-sama memiliki akidah yang benar, iman yang lurus, maka kami akan kumpulkan mereka di tempat yang sama di hari kiamat. Aquli qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih fastaghfiruhu wa atubu ilaih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya bisa berupaya, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Jalla wa'ala terhadap anggota keluarga kita, dan Allah juga tidak menuntut lebih dari apa yang kita mampu. Allah lah yang telah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa dengan sesuatu yang ia tidak mampu memikulnya. Kewajiban kita adalah berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita anggota keluarga dan anak keturunan yang menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang Allah abadikan kebersamaan kita dan mereka sampai ke dalam syurganya di hari kiamat nanti. Dan ini merupakan ciri penduduk syurga yang Allah terangkan di dalam surat Al-Furqan dengan firman-Nya, Rabbana hablana walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua, agar seorang memilih pasangan hidup jika dia belum menikah, seorang wanita salihah. Yang ketiga, agar dia menjadi qudwah bagi anaknya dalam kebaikan. Kemudian yang berikutnya, agar dia menyisihkan sebagian waktunya untuk
menyampaikan wejangan, nasihat, pesan-pesan kebaikan kepada anggota keluarganya. Sebagaimana hal itu Allah terangkan kepada kita di dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya adalah kisah Luqman alaihi salam. Tatkala dia memberikan pesan khusus kepada anaknya dengan pesan-pesan yang telah Allah sebutkan di dalam surah Luqman, dan itu juga merupakan salah satu dari kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita telah berupaya semampu kita untuk mendidik atau menyelamatkan anggota keluarga kita dari neraka Allah, tetapi mereka juga memilih jalan yang lainnya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam telah berdakwah selama 950 tahun, tetapi anak kandungnya sendiri tidak beriman kepada Allah. Istri yang satu ranjang dengan beliau juga tidak mengikuti beliau. Dengan demikian pula dengan Nabi Lut dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kesempatan yang Allah berikan belumlah terlambat. Andai kata ada anak keturunan, andai kata kita memiliki anak keturunan yang mengenal Allah, maka sungguh itulah ATM kita yang sesungguhnya. Itulah multi level marketing kita yang sesungguhnya. Itulah bekal kita yang sesungguhnya. Maka mari berlomba-lomba dan mari berupaya untuk menciptakan generasi yang mengenal, generasi anak keturunan, generasi yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Yaqulu Rabbuna Jalla wa Ala fi kitabihil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.